Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mentor Keuangan di channel YouTube Mentor Keuangan, Your Personal Finance Mentor. Ini adalah channel tentang edukasi perencanaan keuangan untuk pribadi. So, untuk teman-teman yang ingin belajar mengenai perencanaan keuangan pribadi, silakan di like, follow, subscribe ya channel-channel YouTube dan Instagramnya Mentor Keuangan. Nah, kali ini kita akan bicara mengenai tujuan keuangan yang smart ya. Di video sebelumnya kita sudah bicara mengenai tujuan keuangan, tapi ada satu yang harus diingat, tujuan keuangan itu harus smart. Kenapa harus smart? Supaya kita bisa tahu apa yang kita rencanakan lebih detail lagi. Ya, kalau tadi tujuan keuangan hanya misalnya pemilikan dana ibadah haji, rumah ya, lalu tempat tinggal misalnya ya, itu belum jelas. Kita harus spesifikkan lagi nih di sini. Nah, ini sebagai disclaimer ya, silakan dibaca, ini adalah materi edukasi, silakan berdiskusi dengan penasihat keuangan Anda sebelum mengambil keputusan. Oke. Nah, ini contohnya, kita akan bicara mengenai salah satu tujuan keuangan ya. Misalnya kepemilikan rumah, nah, tapi di sini nggak jelas nih, rumah yang seperti apa, di mana lokasinya, harganya berapa, dan kapan targetnya. Jadi kadang ada orang, wah aku pengen punya rumah, aku pengen punya mobil gitu. Oke, kapan mau punya rumahnya? Nggak tahu, pokoknya nabung dulu. Nah, ini kurang jelas di sini. Aku pengen punya rumah, pokoknya yang lokasinya di Jakarta Timur gitu misalnya. Yang harganya berapa? Wah nggak tahu, pokoknya rumah yang besar. Berapa miliar pun saya sanggup misalnya seperti itu. Nah, ini harus jelas berapa batasan harganya seperti apa, lokasinya di mana ya. Syukur-syukur sudah ada yang diincar sehingga teman-teman bisa tahu target keuangan yang harus dicapai. Seperti itu contohnya. Nah, ini yang smart, apa sih smart itu? Jadi smart itu sebenarnya adalah singkatan dari spesifik, lalu measurable, achievable atau attainable, ada yang mengatakan seperti itu. Relevan dan time bound ya. Ini adalah SMART, S-M-A-R-T ya. Spesifikasinya harus jelas tadi ya. Rumah seperti apa ya, harganya berapa, di mana. Measurable, dapat diukur pencapaiannya, sudah tercapai sekian persen dananya misalnya itu. Jadi Anda pengen punya rumah gitu, nanti persiapan dananya sudah 50%, itu harus terukur di situ ya. Kalau nggak terukur agak-agak susah. Achievable atau attainable. Jadi tujuan keuangan itu harus menantang tapi tetap realistis untuk dicapai. Jadi ini hubungannya nanti dengan pemasukan Anda. Jadi kalau pemasukannya misalnya 10 juta tapi pengen punya misalnya dana pendidikan anak yang per bulannya untuk sekolahnya nanti 15 juta. Jadi ini kan jomplang ya, pemasukan hanya 10 tapi pengeluaran untuk pendidikan anak saja sudah 15. Ini tidak realistis, akan menyulitkan Anda. Sangat menantang sih, tapi relatif lebih sulit untuk dicapai. Lebih baik Anda turunkan tujuan keuangannya untuk yang lebih realistis untuk dicapai. Karena Anda masih punya biaya pengeluaran untuk biaya hidup, kalau tujuan keuangan yang lain. Relevan sesuai dengan tujuan hidup. Jadi jangan lupa tadi tujuan hidup, ada tujuan keuangan, tujuan dunia, dan tujuan akhirat. Jadi tujuan keuangannya harus relevan di sini dengan tujuan hidup. Kalau nggak sama, nggak sesuai, bisa jadi ya itu keinginan Anda ya, atau sesuatu yang bukan pendukung dari tujuan hidup. Apakah tidak boleh? Boleh aja, silakan ya. Tapi bisa jadi itu akan menjadi prioritas yang lebih rendah nantinya dibandingkan tujuan keuangan lain yang mendukung pencapaian tujuan hidup. Ya, berguna. Nah, ini sebenarnya juga sangat debatable ya. Berguna, menurut saya berguna, menurut Anda tidak, menurut saya tidak berguna, menurut Anda berguna. Jadi silakan dipikirkan, direnungkan. Tapi tentu saja ya, kalau namanya kita melakukan sesuatu, kita pengen ada value added di situ, ada kegunaan di situ ya. Kalau Anda melakukan sesuatu tapi useless ya buat apa juga.
Lalu time bound, jadi ada target batasan waktunya. Tujuan keuangannya pengen punya rumah, maka harus tercapai dalam misalnya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini harus jelas di situ. Ini contoh ya, ini saya coba buatkan sebuah contoh tujuan keuangan rumah yang smart, jadi yang spesifik. Luas tanahnya 90 sudah jelas, luas bangunan 36. Lokasi misalnya di Bekasi, harganya 500 juta, dekat pasar, sekolah. Wah, ini lumayan jelas di sini ya. Lalu measurable, saat ini sudah disiapkan uang muka 100 juta, maka masih diperlukan 400 juta rupiah. Jadi ini baru tercapai berapa nih? Ya 20% ya dari targetnya 500 juta. Apakah langsung bisa tercapai? Bisa aja. Ini misalnya digunakan untuk uang muka. Tapi kalau Anda mau cash, maka Anda harus mengumpulkan 400 juta rupiahnya lagi ya. Achievable, pemasukan 10 juta rupiah per bulan. Nah ini mungkin kalau mau kredit ya, seperti itu. Ini jadi salah satu pilihan. Relevan, memiliki tempat tinggal sendiri. Jadi Anda punya tujuan mempunyai tempat tinggal milik sendiri supaya tinggal di anak istri bisa lebih nyaman, tidak harus pusing memikirkan mungkin misalnya biaya kontrak, misalnya seperti itu. Apakah punya rumah sendiri lebih bagus daripada kontrak? Enggak juga. Ini juga akan tergantung pada kemampuan kondisi kemampuan keuangan teman-teman masing-masing ya. Time bound, misalnya harus punya tahun depan. Oke. Maka yang tadi 400 juta ini harus dikumpulkan dalam waktu setahun. Sementara pemasukan 10 juta. Nah, teman-teman bisa bayangkan ya. Kira-kira bisa nggak ini? Kecuali kalau Anda punya penghasilan yang cukup fantastis, jadi dalam waktu 1 tahun bisa langsung dapat 400 juta ya. Ini menjadi satu hal yang perlu dipikirkan kalau kondisi keuangan seperti ini. Sehingga inilah gunanya perencanaan keuangan. Anda pengen punya rumah 500 juta, Anda baru punya 100 juta, sementara tahun depan pengen sudah tinggal di rumah milik sendiri ya, seperti itu. Oke, itu aja tuh salah satu contoh tujuan smart. Nanti di video berikutnya kita akan bahas satu persatu. S itu gimana, M itu apa, A bagaimana, R gimana, dan T bagaimana. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Ambil yang bagus, yang jelek tinggalkan. Mohon maaf kalau ada salah kata, mohon saya diingatkan, dan silakan berkomentar kalau ada pengen diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.